Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Reja Syapalepi. Di sini saya akan melanjutkan terkait bahan bacaan dari Bapak dosen, yakni dalam mata kuliah Ilmu Tarikh Al-Quran. Pada kali ini akan membahas yang pertama terkait tentang ortografi Mushaf Utsmani. Ortografi sendiri dalam bahasa atau artinya ya, ortografi itu berkaitan erat dengan masalah ejaan. Khususnya hubungan antara fonem dan juga morfografen dalam suatu kaidah kebahasaan. Lalu elemen lain yang mengkaitkan ortografi yakni diantaranya tanda hubung, lalu ada kapitalisasi atau tanda huruf besar ya, lalu ada jeda kata, penekanan, dan juga tanda baca. Dengan demikian, ortografi menggambarkan atau mendefinisikan bahwa pengkumpulan simbol yang digunakan dalam penulisan kebahasaan dan aturan tentang bagaimana penggunaan simbol-simbol tersebut. Terdapat banyak karakteristik yang bisa digali terkait ortografi Mushaf Utsmani ini. Di antara karakteristiknya itu yang pertama, terdapat penulisan huruf ta diganti penulisan huruf ta sebagai pengganti huruf ta tamarbuto. Nah, itu bisa dilihat ciri apabila kita memiliki dua Quran, yakni Quran cetakan Indonesia dengan juga cetakan Madinah. Cetakan Madinah itu biasanya Mushaf Utsmani. Nah, itu memiliki perbedaan, yakni salah satunya di ketika huruf ta. Nah, itu huruf ta sebagai pengganti huruf ta tamarbuto. Lalu yang kedua, huruf waw dan juga ya sering dihilangkan ketika vokal diringkas karena suatu penggabungan kata, wasal atau wasal penggabungan kata. Lalu narasi atau yang ketiga itu tanwin ditulis dengan huruf nun, membuat derivasi kata tersebut, yakni kata alifia menjadi sulit untuk dikenali. Itu yang ketiga, yakni nurasi atau tanwin ditulis sebagai huruf nun. Lalu penghilangan huruf alif di tengah-tengah kata dalam penulisan Al-Quran merupakan salah satu ciri khas yang menonjol dalam ortografi Mushaf Utsmani. Lalu kasus serupa juga terjadi dengan huruf alif yang berada pada kata plural, yakni tepatnya jamak muannas salim. Lalu huruf vokal atau ya sering dihilangkan ketika bertemu dengan huruf senada seperti dalam penulisan an-nabiyyin. Nah, kata yang dihapus salah satu hurufnya yaitu ya, jadi diganti dengan huruf tanda baca tasdid. Lalu huruf waw sebagai lambang vokal panjang untuk domah atau u dalam kasus penyambungan kata atau wasal, hanya dihilangkan ketika bertemu huruf yang sama. Lalu huruf vokal panjang yang dibaca dalam ortografi Mushaf Utsmani sering ditulis dengan huruf ya atau waw, yakni dua ketukan ya. Misalkan dapat ditemukan ketika kata ya bertemu dengan akar kata ketiga. Lalu dalam manuskripsi Al-Quran, tulisan tangan beraksara kufi awal penggantian ya dan juga alif sering terjadi. Lalu vokal panjang juga bisa ditulis dengan huruf waw. Seperti yang sudah tadi saya sampaikan, setiap kata yang berakhir dengan kata waw dalam penulisannya biasanya diikuti oleh kata alif, seperti dalam penulisan kata alif al-riba gitu, yakni riba terlihat hanya bertalian dengan penampakan garis bahwa waw biasanya dihubungkan dengan kata berikutnya. Lalu itu tentang sedikit karakteristik atau ciri-ciri ortografi dari Mushaf Utsmani. Lalu berlanjut ke materi yang kedua, yang kedua membahas terkait tentang latar belakang penyempurnaan Rasm Al-Quran. Langkah penyeragaman teks yang dilakukan oleh khalifah yang ketiga, yakni Utsman bin Affan, lewat pengumpulan Rasm Al-Quran terutama sekali dapat dilihat sebagai tonggak awal upaya untuk standarisasi teks maupun bacaan Al-Quran.
alasan utama yang berada pada dibalik kodifikasi tersebut, yakni perbedaan tradisi teks dan bacaan yang mengarah pada perpecahan politik pada saat itu ya. Dengan gamblang memperlihatkan hal ini sebagai problem yang digunakan untuk memecah belah umat, dan juga hal ini untuk menyalin Al-Quran ketika itu masih membuka peluang bagi seorang untuk membaca teks suci, yakni Al-Quran secara beragam. Jadi pada saat itu bacaan Al-Quran itu sangat beragam, sehingga Khalifah ketiga yakni Utsman bin Affan berinisiatif untuk menyamakan semua agar tidak ada perpecahan kembali di antara umat. Lalu keyakinan-keyakinan keagamaan kaum muslimin, khususnya kepercayaan terhadap karakter izaz dan juga kesucian Al-Quran, serta terhadap perhitungan di hari kemudian yang menanti orang-orang untuk merusaknya, akan merupakan pencegahan utama terhadap setiap upaya untuk merekayasa dan juga memaparkan bacaan Al-Quran lewat inisiatif perorangan. Karena itu pelik membayangkan bahwa seseorang muslim yang soleh secara pribadi akan berinisiatif untuk menetapkan huruf hidup dan kosongan untuk membaca Al-Quran sendiri, karena hal ini akan mengakhiri totalitas Al-Quran sebagai mukjizat. Dengan mempertimbangkan keterkaitan kaum muslimin yang sangat kaum terhadap tradisi orang ketika kepercayaan mereka terhadap kata-kata tertulis, maka asumsi tersebut atau scription plan sebagai bilangan krok atau muncul sebagai perbedaan bacaan teks tidak dapat dipertahankan. Merupakan fakta yang empiris bahwa tidak satu kitab selain Al-Quran yang telah ditransmisikan dalam suatu skala yang sangat luas dan otoritatif dan sangat qualified atau benar, sangat benar lah menurut penilaian orang yang seazam dengan mereka. Sama sekali tidak ada alasan bagi generasi-generasi muslim yang di belakang untuk merekayasa bacaan-bacaan Al-Quran, karena mereka memiliki tradisi bacaan Al-Quran yang kaya yang ditransmisikan dari para sahabat Nabi yang menerima langsung dari Nabi. Lalu hadis-hadis juga teruji kesohihannya mengenai 7 ragam dialektikal Al-Quran juga merupakan bukti bahwa keragaman bacaan mesti dikenalkan kepada keragaman bacaan-bacaan otentik pada masa Nabi, bukan kepada upaya-upaya untuk melatar belakangi untuk mengisi kekosongan dalam mushaf Utsmani yang tidak bertanda baca pada saat itu. Nah, hal ini merupakan kenyataan bahwa qira yang berasal dari suatu mazhab gramatik tertentu merasa terpaksa mengikuti bacaan yang diajarkan kepada mereka. Asumsi tentang scriptio defectiva sebagai penyebab munculnya keragaman bacaan mensyaratkan bahwa sebelum introduksi ragam tulisan tersebut, yakni sepanjang periode Nabi, para sahabat dan generasi berikutnya, Al-Quran berada dalam keadaan yang tidak pasti atau tidak tetap, semacam limbo ya. Bentuk konkret kitab suci Al-Quran itu baru dihasilkan setelah penambahan titik-titik pada tanda baca Al-Quran dan juga tanda-tanda vokal yang terjadi jauh berabad-abad setelah masa pewahyuannya. Lalu berlanjut terkait tentang poin penyempurnaan rasam Al-Quran atau rasam Utsmani. Ini ketika domain politik Islam semakin luas dan juga semakin banyak orang non-Arab yang memeluk Islam, sebagai kekeliruan dalam pembacaan teks Al-Quran yang disalin dengan scriptio defectiva yang di kalangan pemeluk baru Islam untuk melakukan penyempurnaan terhadap rasam Al-Quran, yakni rasam Utsmani, dan langkah aktual penyempurnaannya dikabarkan telah dilakukan oleh sejumlah ahli bahasa pada saat itu. Nah, baru pada masa kekhalifahan Muawiyah, yakni pada tahun 661 sampai dengan 680 Hijriah,
Langkah tersebut mulai dilakukan Ziyad ibnu Samiyah yang ketika itu menjabat sebagai gubernur Basrah. Nah, meminta Abu al-Aswad al-Du'ali agar menciptakan tanda-tanda baca yang membukukan dalam mushaf untuk menghindari dari berbagai kekeliruan pembacaan Al-Quran yang ketika itu semakin masif atau semakin banyak karena banyak orang non-muslim yang sudah memeluk agama Islam. Karena sebagaimana kisah-kisah yang berkaitan dengan introduksi hal-hal baru terhadap Al-Quran, misalnya pada kisah pengumpulan pertama Al-Quran oleh Zaid ibnu Sabit, takut berbuat bid'ah. Namun suatu ketika Al-Du'ali mendengar sendiri orang lain keliru membaca bagian Al-Quran. Kekeliruan pembacaan ayat Al-Quran terletak pada vokalisasi kata Rasuluhu menjadi Rasulihi yang mengakibatkan perubahan makna sangat substansial. Ketika Al-Quran itu dibaca benar sebagai Rasuluhu, maka maknanya adalah sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Tetapi ketika kata itu dipelintir atau menjadi Rasulihi, maka maknanya akan berubah menjadi sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan Rasulnya. Nah, itu merupakan banyak, walaupun hanya Rasuluhu atau Rasulihi, tetapi sangat berdampak gitu ya, sangat berdampak akan arti dan juga makna yang terjadi ketika kita kesalahan membaca ataupun menulis dalam Al-Quran. Lalu melihat kekeliruan yang sangat fatal ini, lalu Al-Du'ali lalu menghadap Ziyad dan menyanggupi permintaannya untuk melakukan penyempurnaan terhadap rasam Al-Quran. Lalu pada masa kekhalifahan Abbasiyah, tanda-tanda vokal yang diciptakan oleh Ad-Du'ali kemudian disempurnakan kembali oleh Al-Khalil Ibnu Ahmad. Yang dilakukan Al-Khalil adalah membubuhkan huruf alif kecil di atas huruf untuk tanda vokal, dan juga mengadakan tanda-tanda vokal ini untuk melambangkan vokal rangkap atau tanwin. Ya, tanda tanwin, membubuhkan kepala huruf H di atas huruf untuk tanda sukun. Nah, sementara untuk tanda konsonan rangkap sya itu yakni tasydid ya, syahdah yang ditemukan kepada huruf lalu di atasnya. Pada masa pemerintahan Ibnu Al-Malik, Abdullah Al-Malik Ibnu Maryam dari dinasti Umayyah, yakni gubernur Irak pada masa itu, Al-Hajjaj Ibnu Yusuf menugaskan Nasr Ibnu Hashim dan Yahya Ibnu Ya'mur, keduanya adalah murid Ad-Du'ali, untuk melanjutkan pekerjaan gurunya untuk penyempurnaan rasam Utsmani. Lalu upaya pemberian tanda titik-titik dialik lalu diaktrisi untuk membedakan simbol-simbol konsonan yang memiliki perlambangan senada sebagai berikut, yakni diantaranya kekerasan konsonan pada huruf H supaya bisa dibaca menjadi H. Nah, akan ada H, ada Kh, dan juga Ja. Itu terdapat perbedaan. Lalu banyak perbedaan lainnya yang bisa ditemukan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada video kali ini. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.